Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu khususnya matematika peminatan, yaitu menentukan nilai polinomial. Kalau kemarin kita sudah mempelajari yaitu masalah apa itu polinomial. Kemarin sudah, misalnya sekedar mengingatkan bahwa suku banyak atau polinomial kemarin intinya itu harus mempunyai satu variabel dan pangkatnya tertinggi dinamakan nanti berapa, maka dinamakan polinomial itu atau suku banyak itu berpangkat berderajat pangkat paling tinggi, dan setiap suku-sukunya itu pasti mempunyai koefisien. Begitu kemarin. Kemudian ada kesamaan, maka intinya setiap suku yang x pangkatnya sama, koefisiennya harus sama, dan seterusnya begitu. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari yaitu menentukan nilai dari polinomial. Oke, kita mulai. Oke, untuk ini nanti sederhana aja, menentukan nilai dari suku banyak atau polinomial. Ini nanti kalau misalnya suku banyak ini kita anggap kita pandang sebagai suatu fungsi fx atau px atau apapun itu, maka untuk menentukan nilainya itu nanti ada dua cara, yaitu cara yang pertama dengan cara langsung atau mensubstitusikan x yang diminta itu berapa, kemudian sebagai gambarannya untuk contohnya misal seperti ini, karena ini tidak ada tidak ada teorinya, karena hanya fungsi. Kalau fungsi nilainya berapa tinggal x kita ganti 2 gitu. Contoh misalnya seperti ini aja. Misalnya ada suku banyak fx, ini nilainya berapa untuk x nya 2. Kalau polinomialnya atau suku banyaknya seperti ini. Nah, ini kalau kita kerjakan lewat substitusi atau secara langsung, berarti x kita tinggal ganti saja, x kita ganti 2 saja, maka x ini kita substitusikan ke suku banyaknya ini, berarti x kita ganti 2. Begitu, berarti langsung x kita ganti 2, maka akan kita peroleh ini x nya diganti 2 menjadi 2 pangkat 4 min 2 kali 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 2 min 1. Maka kalau kita hitung ini ada 16, ini 8 kali 2 juga 16, berarti 16 kurangi 16 0 tambah 8 kurangi 1. Oh, ternyata nanti ketemunya 7. Oke, begitu. Berarti nilai dari suku banyak fx seperti ini untuk x nya 2, maka nilainya adalah 7. Oke, sederhananya seperti itu saja. Inilah nilai dari suku banyak untuk x nya 2. Kalau x nya 3, berarti x kita ganti 3, langsung kita ganti. Kalau x kita nilainya x nya min 1, maka x kita ganti min 1. Oke, seperti ini aja, seperti pada waktu SMP dulu mempelajari fungsi awal-awal dulu. Nah, sekarang cara yang kedua yaitu dengan cara Horner atau skema Horner. Nah, ini nanti kita gunakan cara Horner ini penting, maka harus paham cara menggunakannya, cara Horner ini. Nah, untuk contohnya seperti apa? Kita menggunakan ini, masih contoh ini aja sama. Ini kalau kita hitung pakai Horner bagaimana gitu caranya. Kalau kita hitung pakai Horner caranya bagaimana? Soalnya tetap sama. Maka ingat yang perlu kita perhatikan, untuk menggunakan Horner ini, maka langkah yang pertama yang harus kita pahami, satu, karena ini suku banyak ini berderajat 4, maka yang kita tulis variabelnya itu nanti urut.
X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 konstanta, begitu. Oh, berarti ini suku banyak yang diketahui seperti ini, maka kalau saya tulis variabelnya seharusnya ini X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X konstanta. Dan ingat, kalau sudah tahu seperti ini, maka kita tulis koefisien-koefisiennya dulu. Koefisien-koefisien yang ada. Kita buat skemanya seperti ini. Nah, kita jumlahkan ini. Nah, nanti sistemnya seperti apa? Nah, langkah berikutnya, ingat setelah kita tahu seperti ini, kita tuliskan koefisien X pangkat 4. Berapa ini? Nah, gitu. X pangkat 4. Berapa ini? Oh, ternyata 1. Kita tulis koefisien pangkat 4-nya adalah 1. Terus berikutnya X pangkat 3-nya. Berapa ini? Min 2. Maka kita tulis koefisiennya min 2. Setelah itu X kuadrat. Oh, ternyata di sini X kuadrat tidak ada. Kalau tidak ada berarti sama artinya adalah 0. Maka koefisien X kuadratnya adalah 0. Setelah itu koefisien X. Koefisien X-nya berapa itu? Oh, ternyata 4. Maka kita tulis 4. Nah, setelah itu konstanta. Konstantanya berapa ini? Oh, min 1. Maka kita tulis min 1. Nah, ini langkah pertama untuk Horner seperti ini caranya. Kita tulis dulu koefisien-koefisien semua suku yang ada dengan urut dari tertinggi ke turun ke kecil sampai konstanta. Begitu. Nah, terus sekarang yang diminta X sama dengan 2, maka kita tulis di sini X sama dengan 2 di sini. Kita tulis X sama dengan 2 di sini. Nah, setelah ini bagaimana cara mengoperasikannya? Lihat, ini langkah paling awal adalah 1 ini paling depan ini kita turunkan di sini. Kita turunkan. Maka nah, setelah ini hasil ini kita kalikan dengan 2. Berarti 2 kali 1. Kita tulis di sini. Perhatikan ini caranya. Kita tulis di situ dari 2 kali 1 tadi, maka kita peroleh 2. Saya ulangi, 2 kali 1 hasilnya 2, kita tulis ke sini. Setelah ini kita jumlahkan, berarti min 2 tambah 2, maka hasilnya adalah 0. Lagi berarti setelah itu 0 dikalikan 2, kita tulis di sini. Saya ulangi, 0 kali 2 kita tulis di sini. Hasilnya berapa kita tulis di sini. Ternyata 2 kali 0 hasilnya 0, maka di sini 0. Oke, pelan aja ini biar langsung paham. Maka di situ adalah hasilnya 0. Terus lagi 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, seperti ini. Lagi di sini pokoknya selalu kalikan 2. Berarti 0 dikalikan 2 lagi. Hasilnya berapa? Kita tulis di sini. 0 kali 2 hasilnya ternyata 0. Kita tulis di sini. Nah, berarti itu adalah 0. Setelah itu kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini kita kalikan 2. Kita tulis di sini. Begitu. Maka hasilnya adalah 8. Setelah itu kita jumlahkan min 1 tambah 8. Min 1 tambah 8, maka hasilnya adalah 7. Nah, inilah yang dinamakan nilai yang paling terakhir ini, namanya adalah nilai suku banyak itu. Nah, nanti kalau sudah sampai teorema sisa, inilah hasil sisanya gitu. Oke, begitu. Inilah yang dinamakan nilai suku banyak fx untuk x-nya 2, yaitu adalah 7. Maka ketemunya tetap sama, hanya caranya yang berbeda. Seperti ini untuk Horner. Saya ulangi, kita tulis koefisiennya dulu. Karena x pangkat 4 berarti otomatis x pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, 1 konstanta. Kalau di sini pangkat tertingginya adalah 5, berarti x pangkat 5, x pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, x konstanta, dan seterusnya. Setelah itu kita tulis koefisien yang ada. Kalau tidak ada berarti otomatis itu 0. Begitu.
Dan ini kita turunkan di sini. Setelah itu 1 kali 2 hasilnya 2, kita tulis ke sini. Jumlahkan, ternyata hasilnya 0. 0 kali 2 tulis di sini, ternyata 0. Jumlahkan 0. 0 kali 2 0, maka di sini hasilnya 0. Jumlahkan 4. 4 kali 2 hasilnya 8, tulis di sini, jumlahkan 7. Nah, itulah cara Horner. Seperti itu. Lah, ini mohon dipahami, harus tahu, karena besok kalau sudah sampai teorema sisa, hasil bagi, ini kita pakai Horner, ini lebih cara yang paling sederhana. Nanti hasilnya sisanya, kalau besok sampai sudah itu, ini hasil baginya. Begitu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut contohnya seperti apa untuk soalnya. Untuk nilai saya yakin ini sederhana saja. Oke, contoh yang pertama. Misalnya seperti ini. Tentukan nilai suku banyak fx untuk x-1 adalah 8. Maka nilai F2-nya sama dengan berapa jika kalau suku banyaknya seperti ini. Bagaimana ini? Nah, ingat, ini diketahui kalau X-nya -1, ternyata hasilnya 8. Ya sudah, langsung aja kita substitusikan X-nya -1, maka harus ketemunya 8. X-1 kita masukkan, maka ini X kita ganti -1 semua, maka harus sama dengan 8. Oke, seperti ini. X kita ganti -1. Ingat, F-1 berarti 8. Ini kita ganti 8. Nah, ternyata kalau kita hitung, M-nya sama dengan 3. Nah, kalau M sama dengan 3, berarti sekarang suku banyaknya menjadi seperti ini. Baru kita bisa menentukan nilai F2-nya. Berarti sekarang Fx-nya seperti apa suku banyaknya? Berarti M kita ganti 3. M kita ganti 3 dulu, maka kita menjadi punya suku banyak yang seperti ini. X pangkat 4, 3x kuadrat plus 2x plus 6. Nah, sekarang berapa nilainya? Kalau X-nya 2, tinggal X kita ganti 2 seperti tadi. Oke, X kita ganti 2, maka ini kita mempunyai nilai seperti ini. X kita ganti 2 berarti 2 pangkat 4, 3 kali 2 pangkat 2 plus 2 kali 2 plus 4. Berarti kalau kita hitung ini 16, ini 4 kali 3 12, 4 6. Berarti kalau dijumlahkan ketemunya menjadi 28 tambah 10 38. Nah, inilah nilai Fx-nya, suku banyaknya untuk X sama dengan 2 adalah 38. Begitu contoh yang pertama. Berarti kita bisa mencari nilai F2 kalau tahu nilai M-nya berapa. M diperoleh dari mana? Kalau X kita ganti 1, ternyata harus sama dengan 8. Oke, contoh yang pertama seperti ini. Saya yakin ini bisa dipahami. Untuk nilai dari suku banyak seperti ini, saya yakin ini masih sederhana sekali. Oke, terima kasih. Inilah yang dimaksud nilai suku banyaknya sederhana. Bisa saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.